Tanjung Jabung Timur menaikkan status tanggap darurat Karhutla akibat masifnya sebaran wilayah terbakar. Ditlantas Polda Jambi menilang 34 angkutan batubara yang melanggar rambu lalu lintas. Kafilah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tiba di Kabupaten Kerinci, lokasi MTQ 53 tingkat Provinsi Jambi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 19 September 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Azhar Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengalami informasi Jambi hari ini, Saudara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menaikkan status tanggap darurat Karhutla. Kenaikan status tanggap darurat Karhutla itu akibat kian masifnya sebaran wilayah yang terbakar. Meski musim hujan mulai melanda seluruh wilayah, namun pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih memberlakukan status tanggap darurat Karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, mengatakan, kenaikan status tanggap darurat Karhutla ditetapkan sejak 9 September 2024 lalu hingga batas waktu yang belum ditentukan. Status ini masih dipertahankan karena titik api masih ditemukan di sejumlah wilayah. Sejauh ini, tim Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya tim reaksi cepat BPBD, masih terus melakukan pemantauan di sejumlah wilayah atau kawasan yang rawan Karhutla. Salah satunya di kawasan perbatasan antara kabupaten tetangga yang kerap dilanda bencana kebakaran. Kenaikan status ini juga disebabkan terbatasnya sumber daya manusia hingga kebutuhan akan peralatan pemadaman. Kondisi status tanggap darurat ini akan menyesuaikan kondisi di lapangan. Ketika kondisi di lapangan kebakaran hutan lahan yang tidak banyak terjadi dengan tidak mengganggu juga akibat daripada kebakaran itu, asapnya juga tidak begitu membahayakan, ISPU juga kembali normal, mungkin status tanggap darurat itu bisa kita cabut kembali. Hingga saat ini ada 17 kasus Karhutla yang terjadi di bumi sepucuk Nipa Serumpun Nibung dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 96 hektar. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus bertambah. Luasan wilayah di tahun ini diklaim hampir mendekati luasan lahan yang terbakar pada tahun lalu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore, Khalifa. Hingga saat ini bagaimana situasi dan kondisi Karhutla yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Khalifa? Ya, terima kasih, Siti. Dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga hari Kamis 19 September 2024, kasus kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyentuh 17 kasus. Dari belasan kasus ini sudah ada 96 hektar lahan yang hangus terbakar akibat api yang membara ini. Sebagaimana diketahui bersama, kasus terakhir kebakaran hutan dan lahan yang ada di bumi sepucuk Nipa Serumpun Nibung ini terjadi di perbatasan antara Kabupaten Muara Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya berada di Desa Caturrahayu, Kecamatan Dendang. Akibat api rambatan yang berasal dari Kabupaten Muara Jambi, setidaknya terdapat 30 hektar lahan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hangus terbakar. Pemadaman ini dilakukan selama 17 hari ke depan. Untuk diketahui juga, pemadaman ini terkendala berbagai macam hal, mulai dari ketersediaan air yang sulit didapatkan hingga alat maupun personel yang terbatas. Sebagaimana juga saat ini api yang ada di wilayah perbatasan tersebut sepenuhnya telah padam sampai ke bawah tanah, sebab di lahan tersebut merupakan lahan gambut. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menetapkan status tanggap darurat
Karhutlah yang dimulai dari tanggal 9 September 2024 hingga beberapa bulan ke depan. Untuk mengetahui beberapa bulan ke depan, mereka masih melihat tentang progres ataupun keadaan yang ada di lapangan, mengingat cuaca panas ini masih terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Demikian. Ya, Kliva, apa saja upaya yang dilakukan tim Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar luasan lahan yang terbakar tidak kembali bertambah? Ya, untuk luasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terbakar ini, tim dari Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan patroli rutin terhadap wilayah-wilayah yang berulang kebakaran hutan dan lahan. Seperti dari data yang kami dapatkan dari BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada 67 desa kelurahan yang terjadi kebakaran berulang. Selain itu, tim Satgas yang melakukan pemadaman di daerah perbatasan juga saat ini masih tengah siaga. Apabila ada api yang muncul dari dalam tanah gambut, mereka akan segera melakukan pemadaman. Selain itu, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga terus diimbau untuk tidak membuka lahan secara dibakar karena efeknya sangat panjang dan bisa menyebabkan kabut asap melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti tahun 2020. Demikian. Ya, hingga saat ini tim Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terus melakukan berbagai upaya agar luasan lahan terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak kembali bertambah. Kliva Patria melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya, Saudara, Pemkab Muaro Jambi telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana hidrometeorologi. Pemetaan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadi bencana banjir, angin puting beliung, dan longsor. Cuaca buruk berpotensi terjadi pada peralihan musim dari musim kemarau menuju musim hujan yang tengah berlangsung di Kabupaten Muaro Jambi. Masyarakat diminta waspada adanya peningkatan potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, dan longsor. Menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Kategori daerah rawan banjir terdapat di 94 desa, bencana angin puting beliung terdapat di 29 desa, dan 3 desa rawan longsor. Sekretaris BPBD Dodi Dorista mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terjadinya bencana hidrometeorologi yang terjadi di daerah rawan bencana. Untuk menghadapi bencana hidrometeorologi, BPBD Muaro Jambi telah menyiagakan puluhan personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat dan peralatan seperti 2 unit perahu, tenda, mobil, dan sepeda motor. Waspada terhadap angin puting beliung, longsor juga, termasuk karena ini kan sudah masuk di pancaroba, hujan, untuk ketinggian air pun sudah mengalami peningkatan sedikit ya. Tinggi muka air sekarang kan 9,18. Dodi Ariasta mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam melaporkan bencana hidrometeorologi kepada BPBD Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, buntut sejumlah keributan antar warga dan pengemudi angkutan batubara. Polisi menggelar penindakan terhadap angkutan batubara. Dalam satu malam, puluhan angkutan batubara diamankan pihak kepolisian dan diberi sanksi tilang. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi kembali menindak pelanggaran angkutan batubara. Kali ini 34 angkutan batubara diamankan pihak kepolisian dalam waktu satu malam. Angkutan batubara ini melanggar aturan tonase kendaraan, rambu-rambu, kecepatan, dan melanggar lampu lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Davi mengatakan, penindakan itu dilakukan di sejumlah wilayah di Batanghari, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan batubara itu sendiri. Misalkan apa? Masalah tonase kendaraan, masalah melanggar kecepatan, kemudian juga pelanggaran lainnya yang berpotensi kepada timbulnya kecelakaan atau kemacetan. Nah, tadi malam kita berhasil mengamankan 34 angkutan batubara yang saat ini ada 16 unit di sini, 11 unit dari Direktorat Lalu Lintas penindakannya, kemudian 6 dari Polresta Jambi, kemudian dari Muaro Jambi itu ada 7 unit,
Batanghari ada 9 unit, jadi kurang lebih ada 34 unit yang kita amankan di sini. Angkutan batubara yang ditilang langsung diamankan di Mako Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi. Kendaraan tersebut disita hingga proses tilang diselesaikan dan agar membuat jera para pelanggar. Ari Haryodo, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke segmen menuju Pilkada 2024, Saudara. KPU Kabupaten Bungo menerima logistik 2.508 lembar bilik suara Pilkada serentak tahun 2024. Penerimaan bilik suara disaksikan oleh perwakilan Bawaslu, Polres, dan perwakilan Pemkab Bungo. KPU Kabupaten Bungo mulai menerima logistik tahap pertama Pilkada serentak tahun 2024. Penerima logistik bilik suara yang berjumlah 2.508 lembar itu turut disaksikan oleh perwakilan Bawaslu, Polres, dan pemerintah Kabupaten Bungo. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, seluruh logistik kelengkapan Pilkada serentak tahun 2024 langsung diamankan dan disimpan di gudang KPU Bungo. Tak hanya diawasi kamera pengawas CCTV, gudang penyimpanan logistik juga dijaga pihak Polres Bungo. Logistik yang telah diterima akan dilakukan penyortiran dan akan dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi. Logistik Pilkada serentak tahun 2024 akan didistribusikan pada awal November 2024. Logistik ini akan dilakukan pengecekan, sortir untuk melihat apakah logistik yang dikirim ini ada yang rusak atau yang tidak. Setelah itu dalam waktu 2 kali 24 jam akan kami laporkan ke atas. Selain bilik suara, dalam waktu dekat KPU Bungo juga akan menerima logistik pilkada lainnya seperti tinta dan kabel tis. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Batanghari akan menentukan titik larangan pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Saat ini penentuan titik tersebut masih dalam tahap rapat koordinasi bersama instansi terkait. Jelang pelaksanaan tahapan kampanye pada 25 September mendatang, KPU Batanghari saat ini tengah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya dengan menentukan titik larangan pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Komisioner KPU Batanghari Harapan Nami mengatakan, untuk menentukan kesepakatan terkait APK tersebut, pihaknya kini tengah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti Bawaslu, Kepolisian, Kejari, Satpol PP, serta partai politik gabungan. Batasan titik larangan pemasangan APK dipastikan tidak diperbolehkan di zona areal perkantoran pemerintahan daerah. Nah, untuk persiapan sendiri hari ini kita mengadakan rakor dengan stakeholder dan partai politik, yakni untuk pertama menentukan titik lokasi di mana pemasangan alat peraga kampanye. Kemudian rakor ini juga memberitahukan kepada pemerintah daerah di mana saja yang tidak boleh misalnya dipasang gerbang. Harapan Nami menambahkan, upaya ini perlu dilakukan agar tidak terjadi temuan pelanggaran selama masa kampanye berlangsung, sehingga kondusivitas saat masa sosialisasi paslon tetap terjaga. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi aktif melakukan pemantauan netralitas ASN pada Pilkada Serentak tahun 2024. Pemantauan akan terus dilakukan agar Pilkada Serentak tahun 2024 dapat berlangsung jujur dan berintegritas. Pengawasan netralitas ASN menjadi bagian penting yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam mewujudkan pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas. Ketua Bawaslu Muaro Jambi, Dedi Wahyudi mengatakan, memiliki posisi strategis di pemerintahan, membuat ASN sering dimanfaatkan oleh sekelompok kepentingan untuk memenangi kontestasi pilkada serentak. ASN tidak dibenarkan terlibat langsung di lapangan maupun media sosial, mendukung pasangan calon kepala daerah baik mengunggah, mengomentari hingga tergabung dalam grup pemenangan. Nah, kalau keterlibatan netralitas ASN ketika dia aktif menguntungkan atau merugikan salah satu calon, nah ini akan kita telusuri. Ketika terbukti akan kita teruskan langsung kepada KSN. Dedi Wahyudi mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak. Masyarakat dapat melapor ke Bawaslu apabila menemukan ketidaknetralan ASN pada pilkada serentak tahun 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris kembali mengingatkan agar seluruh ASN baik di lingkup pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah Kabupaten Kota untuk menjaga netralitas jelang Pilkada serentak tahun 2024. ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas pada Pilkada serentak akan mendapatkan sanksi secara pribadi dan juga akan sangat memberatkan para calon kepala daerah. Jelang cuti kampanye sebagai kandidat calon kepala daerah pada 26 September 2024, Gubernur Jambi Al-Haris kembali mengingatkan agar seluruh ASN untuk menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Al-Haris mengatakan ASN dilarang berpihak pada salah satu pasangan calon. Menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada menjadi sebuah keharusan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PKPU. ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas pada penyelenggaraan Pilkada, selain akan mendapatkan sanksi secara pribadi, juga akan sangat memberatkan calon kepala daerah. Saya punya data, ada yang sudah di pos OA, pos OB dan sebagainya. Ingin dari tim sukses lah, ya kan. Nah, tapi kan bahaya bagi mereka. Saya tidak mau itu. Kenapa? Karena ini akan dimasalahkan di MK nanti, gitu kan. Ya, saya bilang jangan bikin grup-grup WA yang memerintahkan menolong si A si B, bahaya sekali. Netral. Udahlah. Pilkada ini ada tim ses yang mengurusnya. Al-Haris mengajak seluruh ASN baik di lingkup pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah di kabupaten kota agar tetap bekerja maksimal tanpa ikut berpolitik dan menyalurkan hak suaranya. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Netralitas ASN menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu Provinsi Jambi dalam Pilkada serentak tahun 2024. Bawaslu menilai pelanggaran netralitas ASN berpotensi terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Bawaslu Provinsi Jambi terus mengawasi potensi pelanggaran yang terjadi saat Pilkada serentak tahun 2024. Netralitas ASN menjadi perhatian khusus karena berpotensi besar terjadi. Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan, pihaknya telah bersurat ke pemerintah Kabupaten Kota dan pemerintah Provinsi Jambi untuk tidak melakukan pelantikan atau pergeseran pejabat tanpa izin menteri. Tak hanya itu, Bawaslu juga menyarankan agar pemerintah Kabupaten Kota dan pemerintah Provinsi Jambi tak menjalankan program atau kewenangan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah. Pilkada serentak tahun 2024 memiliki kerawanan yang tinggi dibandingkan dengan pemilu legislatif dan presiden. Fanatisme golongan suku dan ras juga menjadi potensi pelanggaran di Pilkada 2024. Netralitas ASN ini juga menjadi PR kita bersama karena memang sosialisasi, pencegahan, kemudian koordinasi itu sudah kita maksimal, tapi tentu pelanggaran ini masih juga terjadi. Ari Juniarman menambahkan, pihaknya akan meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait potensi pelanggaran Pilkada serentak. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris dianugerahi gelar adat Sutan Rajo Alam nan Kuniang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Gubernur Jambi Al-Haris dan istri dianugerahi gelar kehormatan adat oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Pariaman. Al-Haris dan istri dinilai berdedikasi dalam memberikan pembinaan yang baik bagi persatuan keluarga daerah Pariaman di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris dan istri dianugerahi gelar kehormatan adat oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Pariaman. Al-Haris mendapatkan gelar adat Sutan Rajo Alam nan Kuniang, sementara Hesnidar Haris diberi gelar adat Bundo Uniang Rancak nan Elo. Pemberian gelar kehormatan adat ini ditandai dengan pemasangan salua kepada Al-Haris, serta pemasangan tingkulua kepada Hesnidar Haris.
Gelar kehormatan adat Minang yang disematkan kepada Gubernur dan Ibu Gubernur Jambi itu diberikan karena dedikasinya dalam memberikan pembinaan yang baik kepada Persatuan Keluarga Daerah Pariaman di Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan pemberian gelar adat ini merupakan suatu kehormatan dan amanah yang harus digunakan dengan baik, khususnya dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera. Mendorong percepatan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi pembangunan. Diberikan gelar adat ya, sako adat dari negeri Pariaman kepada kami, yaitu dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Pariaman, dan itu sudah di-SK-kan oleh Lembaga Adat Pariaman. Al-Haris berharap gelar adat Sultan Rajo Alam dan Kunyang menjadi jembatan silaturahmi yang baik untuk mempererat hubungan masyarakat Minang di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Direktorat Dirjen Perbendaharaan DJPB Provinsi Jambi menggelar sosialisasi penyusunan laporan keuangan dan packaging produk UMKM. Kegiatan yang digelar di Aula DJPB ini dihadiri oleh 30 pelaku UMKM. Bertempat di Aula DJPB Provinsi Jambi, DJPB Provinsi Jambi menggelar sosialisasi penyusunan laporan keuangan dan packaging produk UMKM. Selain bertujuan dalam rangka pemberdayaan UMKM, kegiatan yang diikuti oleh 30 pelaku UMKM ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM lokal dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan. Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Burhani AS, mengatakan, sosialisasi ini merupakan kegiatan ketiga kalinya yang digelar DJPB Provinsi Jambi. Setelah sebelumnya 2 kali memberikan pelatihan dan sosialisasi, seperti sosialisasi perizinan usaha dan sertifikasi halal, serta izin edar dan pemasaran. UMKM mempunyai peran penting yang krusial dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Selain menyediakan lapangan kerja, UMKM juga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pelatihan sebelumnya kita melaksanakan pemberdayaan UMKM dengan melakukan pelatihan produk sertifikasi halal dan juga pemasaran, ya, termasuk izin usaha. Kemudian yang kedua, kita menyelenggarakan pemberdayaan UMKM dengan melakukan pelatihan terkait dengan izin edar, ya, bersama dengan BPOM. Burhani AS berharap sosialisasi ini dapat membawa dampak positif bagi UMKM di Provinsi Jambi dan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usaha pembuatan kerupuk kulit atau jangek di Kota Jambi masih sangat menjanjikan. Tidak hanya di Kota Jambi, hasil produksi usaha kerupuk jangek sangat ini juga telah merambah keluar daerah dalam Provinsi Jambi. Di rumah pribadinya, Rosalina, warga Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, sehari-hari membuat kerupuk kulit atau kerupuk jangek. Usaha makanan ringan yang banyak ditemui di rumah makan Padang ini masih sangat menjanjikan. Bahkan, produksi usaha kerupuk jangek saat ini telah merambah keluar daerah dalam Provinsi Jambi. Tidak heran jika Rosalina mampu menghasilkan omset 4 juta hingga 5 juta rupiah per harinya. Kesuksesan memang datang tanpa rencana. Keseriusan, kerja keras, dan mental yang kuat menjadi modal keberhasilan dalam berwirausaha. Dulu bapaknya kan jual daging, jadi kemana ada kulit kan, nah, jadi kulit itu udah diapain, awalnya tuh coba dikit kan, nah rupanya makin lama kan makin banyak itu. Waktu dikit-dikit itu pemasarannya kemana? Iya, kan dulu sih kan dua, tapi orang jemput sini banyak, jemput sini, ambil ke sini kerupuk kan. Tak ada rahasia atau resep khusus dalam pembuatan kerupuk jangek yang dilakukan oleh Rosalina. Kerupuk jangek dibuat hanya dengan menggunakan kulit sapi yang bagus agar menghasilkan produk yang berkualitas. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Kota Jambi mengalami penurunan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Febri Yogi Ramadhani, langsung dari Kota Jambi. Halo, selamat sore Yogi. Baik, selamat sore Hazat. Baik, Yogi, harga kebutuhan bahan pokok apa saja yang mengalami penurunan untuk saat ini? Ya, baik, dapat saya laporkan saat ini harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Jambi mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi sejak 10 hari yang lalu, yang dimana harga cabai merah saat ini di harga Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogram.
yang dimana sebelumnya mencapai Rp40.000 sampai Rp50.000. Sedangkan untuk harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Jambi saat ini di harga Rp30.000 dan sebelumnya di harga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah di harga Rp20.000 dan sebelumnya 3 bulan yang lalu menurut keterangan para pedagang mencapai harga Rp50.000. Sedangkan untuk harga bawang putih saat ini masih standar dan belum mengalami kenaikan atau penurunan, yaitu di harga Rp25.000. Menurut keterangan sejumlah pedagang, penurunan harga ini lantaran banyaknya pasok di distributor dan untuk pasokan di gudang aman. Saat ini sudah 10 hari yang lalu harga kebutuhan bahan pokok ini mengalami penurunan. Untuk harga kebutuhan pokok tersebut salah satunya mengalami kenaikan, yaitu seperti cabai rawit setan, yang dimana harga cabai rawit setan tersebut di harga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan ini sudah terjadi 3 hari yang lalu, yang dimana sebelumnya Rp35.000. Demikian, Hazet. Baik, Yogi, untuk daya beli masyarakat seperti apa terkait dengan penurunan harga kebutuhan pokok saat ini? Baik, untuk daya beli masyarakat sangat menyambut baik penurunan harga kebutuhan pokok ini. Namun demikian, untuk pasokan minyak kita di sejumlah terpantau juga, maksud kami, di sejumlah pasar di Kota Jambi mengalami kekosongan di sejumlah toko. Menurut keterangan pedagang, untuk minyak kita yang disubsidi itu sudah beberapa bulan terakhir ini mengalami kekosongan. Mereka berharap pemerintah dapat menyediakan minyak kita lagi. Sedangkan untuk konsumen juga berharap pemerintah dapat menyediakan minyak kita tersebut. Demikian, Hazet, kembali ke studio. Baik, Yogi, di tengah penurunan harga saat ini ada beberapa kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan. Seperti apa langkah yang diambil oleh pemerintah sejauh ini? Baik, untuk harga kebutuhan pokok tadi mengalami kenaikan, yaitu seperti harga cabai rawit setan di harga Rp50.000. Sedangkan untuk antisipasinya pemerintah akan melakukan operasi pasar untuk ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Kota Jambi. Demikian, Hazet, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak, Yogi. Saat ini masyarakat menyambut baik penurunan harga kebutuhan pokok dan memang ada beberapa kebutuhan pokok yang masih terbilang tinggi dan masih dipantau oleh pemerintah terkait. Demikian, terima kasih Yogi atas laporan yang telah disampaikan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, saudara, atlet Jambi terus berjuang memperoleh medali pada hari terakhir PON ke-21 tahun 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Di hari terakhir kompetisi, atlet-atlet Jambi terus berjuang untuk menambah perolehan medali di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan Koordinator Kontingen Jambi Wilayah Aceh dengan Bapak Muhammad Ali langsung dari Provinsi Aceh. Selamat sore Bapak Muhammad Ali. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Mbak. Ya, salam olahraga Bapak. Cabang olahraga apa saja yang diikuti atlet Jambi di hari terakhir PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 ini, Bapak? Baik, kami melaporkan perkembangan dan hasil kontingen Jambi pada PON 21 2024 Aceh Sumut sampai detik hari ini. Pada hari ini adalah hari Kamis terakhir untuk penyelenggaraan daripada PON Aceh Sumut, dan alhamdulillah pada hari ini cabur yang masih ikut pertandingan yang diikuti oleh Provinsi Jambi, baik itu di Sumut maupun itu di Aceh. Yang pertama panahan, alhamdulillah sudah dilaksanakan pagi tadi, tapi alhamdulillah kita belum dapat medali dari panahan pagi tadi. Dan dilanjut lagi jam 10 tadi sudah dilaksanakan juga angkat berat.
Alhamdulillah dari angkat berat kita sudah mendapat medali, yaitu medali perak pada hari ini. Dan selanjutnya yang di Sumut masih berjalan biliar. Alhamdulillah biliar juga sudah mendapatkan hasil perunggu daripada atlet kita Rizky. Yang terakhir malam ini masih berjalan juga cabur, salah satunya adalah cabur gulat. Pada cabur gulat pada malam hari ini adalah memperebutkan medali perunggu pada malam hari ini. Dan selanjutnya untuk perkembangan daripada kontingen Jambi pada PON Aceh Sumut ini, sampai saat ini kita sudah mendapatkan medali, yaitu 6 medali emas, 18 medali perak, dan 27 medali perunggu. Dari hasil ini adalah hasil yang membanggakan daripada Provinsi Jambi dibandingkan dengan PON sebelumnya. Ini. Dan terakhir, kami juga melaporkan bahwasanya cabur-cabur yang berkontribusi medali untuk Provinsi Jambi pada PON Aceh Sumut ini, di antara lain yang pertama adalah senam, yang kedua adalah dayung, yang ketiga dari angkat besi, yang keempat polo air, yang kelima adalah petang, selanjutnya kuras, biliar, squash, wusu, soft tennis, balap motor, gulat, atletik, taekwondo, menembak, sudah sore kemarin sudah juga mendapatkan hasil, dan terakhir pada hari ini adalah angkat berat. Inilah kira-kira ada 16 cabur yang telah berkontribusi medali untuk Provinsi Jambi, Pak. Itu sementara hasil yang kita peroleh. Terakhir, 6 medali emas, 18 medali perak, 27 medali perunggu. Dan terakhir kita mohon daripada masyarakat Jambi untuk bisa mendukung dan mensupport, serta doanya untuk yang terakhir pada malam hari ini adalah gulat untuk memperebut daripada medali perunggu. Itu laporan sementara dari Aceh Sumut. Terima kasih, Mbak. Terima kasih atas informasinya Bapak Muhammad Ali selaku Koordinator Kontingen Jambi Wilayah Aceh. Selamat sore Bapak dan salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Ya, Saudara, kafilah Muara Bungo telah tiba di Kabupaten Kerinci, lokasi MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Ya, Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara, dalam segmen MTQ tingkat Provinsi Jambi ke-53. Ya, Saudara, Bupati Masuri melepas 95 kafilah Kabupaten Bungo untuk mengikuti MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Selain menjaga kesehatan, Masuri juga menghimbau agar seluruh kafilah untuk menjaga nama baik daerah. Didampingi Wakil Bupati Safrudin Dwi Aprianto, Bupati Bungo Masyuri melepas kafilah Kabupaten Bungo untuk mengikuti MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Pada MTQ yang diselenggarakan Kabupaten Kerinci ini, pemerintah Kabupaten Bungo mengutus 95 kafilah dan ofisial. Pelepasan kafilah ditandai dengan penyerahan bendera LPTQ oleh Bupati Bungo Masyuri kepada penanggung jawab kafilah sekaligus pengurus LPTQ Kabupaten Bungo Yos Armi. Masuri mengatakan pada MTQ ke-53 ini, pemerintah Kabupaten Bungo menargetkan berada pada urutan 5 besar. Selain menjaga kesehatan, Masuri juga mengimbau agar seluruh kafilah untuk menjaga nama baik daerah. Hari ini kita sama-sama hadir di Rumah Dinas Bupati ini dalam acara pelepasan kafilah Musobaqah Tilawatil Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Masuri mengingatkan agar panitia, pelatih, dan pendamping untuk terus memantau dan mengawasi seluruh kebutuhan kafilah selama penyelenggaraan MTQ. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Bakril Bakri melepas 57 kafilah Kabupaten Sarolangun untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Jambi ke-53 tahun 2024. Pada MTQ yang diselenggarakan di Kabupaten Kerinci ini, Pemkab Sarolangun memberangkatkan 57 kafilah.
Ketua Kontingen Kafilah MTQ Kabupaten Sarolagun, Arif Ampera mengatakan, jumlah kafilah yang diberangkatkan untuk mewakili Kabupaten Sarolagun dalam ajang MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi berjumlah 57 orang. Jumlah itu terdiri dari 20 orang tim kerja, 8 orang ofisial, dan 29 orang peserta untuk mengikuti 8 cabang dari 11 cabang lomba. Terdiri dari cabang tilawah, tahfiz Quran 1 juz, 5 juz, 20 juz, dan 30 juz. Cabang kiroat, cabang kaligrafi, dan cabang menulis karya ilmi Al-Quran. Sementara itu, penjabat Bupati Sarolagun Bakri mengatakan, MTQ tak hanya kegiatan pembinaan dan pendidikan mental, namun juga sebagai ajang untuk menyemarakan syiar Islam. Bakri berharap agar seluruh kontingen dan kafilah MTQ Kabupaten Sarolagun untuk menjaga kesehatan dan menjaga nama baik daerah. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara PJ Bupati Asraf imbau masyarakat Kabupaten Kerinci mendukung penuh dalam memeriahkan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Kabupaten Kerinci. Asraf mengimbau agar masyarakat menyambut baik kedatangan para kafilah MTQ dari luar daerah Kerinci. Dalam memeriahkan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi, PJ Bupati Asraf imbau Kabupaten Kerinci agar dapat mendukung penuh pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Kabupaten Kerinci. Asraf mengatakan MTQ tingkat Provinsi Jambi merupakan momentum yang baik bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Asraf mengimbau agar masyarakat menyambut baik kedatangan para kafilah dari luar daerah Kabupaten Kerinci. Seperti harapan yang sudah kita sampaikan setiap safari Jumat yang kita lakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci, agar masyarakat Kabupaten Kerinci memberikan dukungan kepada dalam pelaksanaan MTQ ini dengan cara salah satunya adalah menjadi tuan rumah yang baik. Asraf menambahkan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci menjadi peluang bagi masyarakat Kabupaten Kerinci untuk mengembangkan destinasi wisata dan ekonomi di Kabupaten Kerinci. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kafilah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tiba di lokasi kegiatan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Kedatangan kafilah Tanjung Jabung Barat ini langsung disambut baik oleh pihak panitia. Rangkaian Musabakoh Tilawatil Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi mulai dilaksanakan. Pelaksanaan MTQ yang digelar di Kabupaten Kerinci ini diawali dengan penyambutan kedatangan kafilah dari kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Salah satunya dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada perhelatan MTQ tahun ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengutus 7 orang unsur pimpinan kafilah, 74 kori, 13 ofisial, 3 orang tenaga kesehatan, dan 15 orang staf sekretariat. Kafilah MTQ Tanjung Jabung Barat menjadi kafilah yang pertama kali tiba di lokasi kegiatan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Kedatangan para kafilah ini disambut oleh penjabat Bupati Kerinci Asraf yang didampingi oleh Kepala Kemenak Kerinci dan staf ahli Bupati. Usai penyambutan, kafilah Tanjung Jabung Barat langsung melakukan registrasi dan pendaftaran peserta. Yang pertama kali kami sampaikan, kami mengucapkan selamat datang kepada kontingen kafilah dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Kerinci. Jadi kami sangat mengetahui bapak-bapak, ibu-ibu telah menempuh perjalanan yang panjang dari Tanjung Jabung Barat ke Kabupaten Kerinci. MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci rencananya akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada 20 September 2024 mendatang. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, MTQ tingkat ke Provinsi Jambi ke-53 Kabupaten Kerinci akan resmi dibuka pada 20 September tahun 2024 mendatang. Sejak Rabu kemarin, kafilah MTQ sudah mulai tiba di lokasi acara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ilwan Pasarodi, langsung dari Kabupaten Kerinci. Halo, selamat sore Ilwan. Ya, Ilwan, apakah bisa mendengar suara kami? Ya, bisa, Ded. Halo. Baik. Bagaimana persiapan MTQ tingkat Kabupaten Kerinci sejauh ini, Ilwan? Baik, terima kasih Hazet dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan, saat ini saya sedang berada di lokasi ataupun tempat berlangsungnya kegiatan penyambutan kafilah dari kabupaten dan kota seprovinsi Jambi. Untuk mengikuti Musabakoh Tilawatil Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci.
di mana pada tahun ini Kabupaten Kerinci ditunjuk sebagai tuan rumah pada pegelaran kegiatan tahunan yang dimulai pada tanggal 18 September sampai dengan tanggal 27 September tahun 2024. Dan kegiatan MTQ tahun 2024 ini akan berpusat di dermaga objek wisata Danau Kerinci. Segala bentuk persiapan serta sarana dan prasarana penunjang agar berjalan lancarnya kegiatan ini saat ini sudah dilakukan ataupun sudah dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci selaku tuan rumah. Dan sejak kemarin hingga hari ini sejumlah peserta perwakilan kabupaten kota seprovinsi Jambi memang sudah mulai ataupun sudah berdatangan ke arena tempat berlangsungnya MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi untuk melakukan registrasi peserta. Dan untuk para peserta yang sudah sampai ini diantaranya ada Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari 7 orang pimpinan kafilah, 74 orang Kori dan Kori A, 13 orang ofisial, 3 orang tenaga kesehatan, dan 15 orang staf sekretariat. Kemudian yang kedua itu ada Kabupaten Bungo, yaitu berjumlah sebanyak 95 orang kafilah. Dan ada Kabupaten Kerinci yang berjumlah 126 orang kafilah. Kemudian ada Kota Jambi, ini berjumlah sebanyak 112 orang kafilah. Dan Kabupaten Batanghari ini berjumlah 143 orang kafilah. Dan Kota Sungai Penuh ini berjumlah 131 orang kafilah. Kemudian Kabupaten Sorolangun berjumlah 57 orang kafilah. Dan Muaro Jambi berjumlah 140 orang kafilah. Kabupaten Merangin sebanyak 109 orang kafilah yang terdiri dari panitia dan ofisial. Kemudian yang terakhir ini adalah Kabupaten Tebo, yaitu sebanyak 86 orang kafilah. Di mana MTQ tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci ini rencananya akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada tanggal 20 September malam. Dan dapat juga kami informasikan bahwa malam nanti akan dilaksanakan pelantikan Dewan Hakim MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang berlokasi di kampus YIN Kerinci, Sungai Liuk, Kota Sungai Penuh. Dan dilanjutkan dengan esok hari juga akan dilaksanakan pawai ta'aruf yang berlokasi di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci. Hazet. Ya, hingga saat ini seluruh kafilah mulai hadir di lokasi kegiatan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan Ilwan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, Saudara PJ Bupati Kerinci Asrap menyambut kedatangan para kafilah yang akan mengikuti MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Asrap mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Penjabat Bupati Kerinci Asrap menyambut kedatangan para kafilah yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Penyambutan para kafilah itu dilaksanakan di lapangan sepak bola Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci. Penyambutan kafilah ditandai dengan pengalungan syal oleh staf ahli Bupati Kerinci kepada pimpinan kafilah setiap daerah. Asrap mengatakan dalam menyukseskan pergelaran MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, pihaknya telah melakukan persiapan acara secara maksimal, baik sarana dan prasarana, pengamanan dan fasilitas lainnya. Mudah-mudahan semua persiapan kita sudah bagus, kita siapkan, dan kita mohon doa restu dari seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci, dan mudah-mudahan semua peserta dari kabupaten kota yang akan datang semuanya bisa selamat sampai di Kabupaten Kerinci. Memang sedikit ada kendala karena jembatan sedang dibangun di Tamiai. Jadi memang mobil besar agak melambat sedikit. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada kendala dan bisa lancar di. Asrap mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Kabupaten Kerinci yang akan berpusat di dermaga Danau Kerinci. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. 57 kafilah perwakilan Kabupaten Sorolangun siap mengikuti MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang digelar di Kabupaten Kerinci ini rencananya akan dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris.
Penyambutan kafilah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan di lapangan sepak bola Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci. Penyambutan kafilah ini ditandai dengan pengalungan syal oleh staf ahli PJ Bupati Kerinci. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sarolangun sekaligus pimpinan kafilah perwakilan Kabupaten Sarolangun Muhammad Syatar mengatakan, pada MTQ ke-53 yang diselenggarakan di Kabupaten Kerinci ini, pemerintah Kabupaten Sarolangun memberangkatkan 57 kafilah. 57 kafilah perwakilan Kabupaten Sarolangun telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Kami dari Sarolangun, personil ada 57 orang kekuatan. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini. Kami tidak menyangka begitu ramahnya kita disambut di sini dan juga disuguhkan hidangan. Dan mudah-mudahan perjalanan kami dalam mengikuti MTQ ini bisa berjalan lancar. Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Kerinci, Linda Marlina menambahkan, penyelenggaraan MTQ merupakan ajang untuk mendalami pemahaman tentang keislaman dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemahaman nilai-nilai Al-Quran dan hadis. MTQ ini tadi disampaikan juga oleh Pak Asisten 2 merupakan multifungsi ya. Tidak hanya kita harapkan hanya sebatas mengejar prestasi akademis ya, seperti tadi disampaikan mengejar juara, ya itu mungkin jangka pendeknya. MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang digelar di Kabupaten Kerinci ini rencananya akan dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. 131 kafilah perwakilan Kota Sungai Penuh siap mengikuti MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. 131 kafilah ini telah melakukan persiapan secara maksimal dalam menghadapi MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. 131 kafilah perwakilan Kota Sungai Penuh siap mengikuti MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang bertempat di Kabupaten Kerinci. Penyambutan para kafilah dilaksanakan di lapangan sepak bola Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, yang ditandai dengan pengalungan syal oleh staf ahli PJ Bupati Kerinci dan pendamping kafilah Kota Sungai Penuh. Pimpinan kafilah perwakilan Kota Sungai Penuh, Zahir Ban, mengatakan, 131 kafilah perwakilan Kota Sungai Penuh telah melakukan persiapan maksimal dalam menghadapi MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Mengikuti pelaksanaan MTQ ke-53 Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Kabupaten Kerinci tahun 2024 ini dengan rombongan kafilah berjumlah 131 orang yang terdiri dari peserta, pelatih, ofisial, dan pendamping. Kaban Kesbangpol Kabupaten Kerinci yang merupakan pendamping kafilah Kota Sungai Penuh, Redi Asri, mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan maksimal dalam menyambut kedatangan kafilah. Kabupaten Kerinci sudah mempersiapkan secara maksimal pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi sehingga para peserta bisa lebih nyaman, lebih fokus, berkompetensi dalam cabang-cabang perlombaan nantinya. Di samping itu, pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sudah menyiapkan pendamping yaitu Kesbangpol khusus untuk di Kota Sungai Penuh. Kami staf standby karena tinggalnya di Hotel Masgo. MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang digelar di Kabupaten Kerinci ini akan dibuka pada Jumat 20 September 2024 mendatang. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kafilah dari Kabupaten Muara Bungo telah tiba di lokasi kegiatan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Kafilah Kabupaten Bungo optimis mampu bersaing di berbagai kategori yang diperlombakan. Kafilah dari Kabupaten Muara Bungo telah tiba di lokasi Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Kedatangan kafilah Kabupaten Bungo ini disambut meriah oleh pihak panitia penyelenggara dan masyarakat yang antusias mengikuti acara tahunan tingkat Provinsi Jambi itu. Dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, 95 kafilah Kabupaten Bungo akan berkompetisi di berbagai cabang lomba MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. MTQ ke-53 di Kabupaten Kerinci akan mempertemukan para peserta terbaik dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. MTQ menjadi wadah untuk mengasah kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara para peserta. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang
dari Kapilah Kabupaten Bungo, tentu Bapak Ibu yang telah melewati perjalanan yang cukup panjang, lebih kurang 5-6 jam baru sampai ke Kabupaten Kerinci. Untuk itu kami secara pribadi dan mewakili pemerintah Kabupaten Kerinci dan masyarakat Kabupaten Kerinci. MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci meliputi berbagai cabang lomba, diantaranya tilawah, tahfiz, tafsir, dan syahril Quran. Cabang lomba ini akan dinilai oleh Dewan Hakim yang telah berpengalaman. Kafilah Muara Bunga optimis mampu bersaing dan meraih prestasi di berbagai kategori yang diperlombakan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Z Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.